saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita kembali bersama Ibu Nani Susanti. Ini dia mendapatkan hadiah Tuhan, yaitu berupa madu berwarna biru. Dan apakah artinya ini? Dia mendapatkan madu berwarna biru. Apakah ini sebuah bertanda yang baik ataupun yang buruk? Langsung saja kita ke videonya. Setelah pesan-pesan yang satu ini, mari kita simak videonya. Shalom saudara-saudara semua. Saya harap saudara tidak ngantuk ya. Mulai ini saya melihat hari ini sudah sampai 16 jam loh saudara ya. Mulai dari jam 5 saudara sudah mulai jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore itu udah 12 jam ya. Terus jam 6 itu sudah 13, 14 ya. Ya 14, 15 ya, ini sudah hampir masuk ke jam berapa? 18 jam ya. Luar biasa saudara, saya baru pertama kali, terima kasih oleh Pastor Joel yang mengundang saya, diberi kesempatan di tempat ini ya. Saya rasakan hadirat Tuhan di tempat ini, dan ini hal yang sangat baik bahwa masih ada anak-anak Tuhan ya, masih ada anak-anak Tuhan yang mau mengisi cawan anugerah. Itu luar biasa banget ya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Ini suatu anugerah yang luar biasa yang saudara dapatkan dari Tuhan. Sekali lagi saya ajak kita berdoa. Bapak, Engkau ada di tengah-tengah kami. Saat ini waktunya Engkau melawat kami, Engkau melawat Indonesia, Engkau melawat masa depan kami. Dan kami terus Tuhan, kami terus sampai jam 5 pagi nanti. Kami terus mau mengisi cawan anugerah ini. Kami mohon anugerah-Mu, biar cawan ini penuh dan anugerah-Mu turun atas kami, keluarga kami, dan bangsa kami. Terima kasih untuk semuanya. Ambil alih terus Tuhan, sampai semua rencana-Mu tidak gagal di tempat ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Beri kami telinga untuk mendengar dan mengerti apa yang Engkau mau. Urapan yang berasal daripada-Mu turun atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama, amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara, tema hari ini sangat luar biasa, yaitu tentang mengisi cawan anugerah ya. Waktu saya tanya kepada Pastor Joel, saya tanya temanya apa ya, mengisi cawan anugerah. Saya mulai berdoa, Tuhan ini apa pesan-Mu buat saudara-saudara semua yang hari ini hadir ya. Saya percaya setiap 2 jam saudara sudah mendapatkan banyak firman Tuhan. Dan hari ini sekarang jam yang ke-8 saudara ya. Saudara mendapatkan
sudah berapa? Berarti jam 5 sampai dengan jam 7 satu hamba Tuhan. Ya kan? Jam 7 sampai dengan jam 9 dua hamba Tuhan. 9 sampai 11 satu hamba Tuhan lagi, ya kan? Terus setelah itu sampai jam 1, jam 1 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 5, jam 5 sampai jam 7. Nah, saya ke 8 betul, saudara ya. 8 angka anugerah. Loh, pas kan ya? Ini saudara dapat firman Tuhan yang ke-8 dari 8 hamba Tuhan. Masih banyak lagi sampai nanti jam 5 saudara. Dan saya percaya saudara diberi kekuatan yang luar biasa ya. Cawan anugerah ya. Anugerah itu bahasa Inggrisnya grace ya, anugerah. Nah, saya mau tanya, seringkali kita mendengar cerita tentang gini. Anugerah itu pemberian cuma-cuma ya. Seringkali kita juga mendengar anugerah itu pemberian tidak pakai bayar ya. Ada benernya saudara. Tetapi kita harus tahu, anugerah yang Tuhan berikan buat saudara, yang hari ini dijanjikan, kalau saudara sungguh-sungguh mengisi cawan itu penuh-penuh, apa yang terjadi? Itu namanya anugerah Tuhan terjadi. Tapi contoh apa yang harus dilakukan? Harus diisi cawan itu, betul nggak? Ya. Ada bagian saudara dan saya. Jadi tidak gratisan sebetulnya. Ada sesuatu. Saudara tahu, keselamatan itu anugerah. Betul kan? Keselamatan itu anugerah. Tapi kalau keselamatan itu tidak ada yang menyambar dan mengatakan aku mau terima, keselamatan gak terjadi buat saudara. Betul gak? Jadi ada sesuatu yang harus kita ambil supaya semuanya itu terjadi. Setuju? Saya percaya saudara setuju. Nah, saya waktu berdoa tentang cawan anugerah ini, saya tuh merasakan saya dapat sesuatu dari Tuhan tentang gini. Nah, aku mau memberikan kepada jemaat hari ini bukan sekedar cawan anugerah, tapi cawan perkenanan. Ya. Saudara, beda antara anugerah dan perkenanan hampir sama. Tetapi kalau perkenanan itu ada lebih spesial. Ya. Perkenanan itu lebih spesial. Dan saya berdoa supaya saudara dan saya hari ini benar-benar menerima full akan segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Saudara, kalau namanya perkenanan itu luar biasa banget. Melebihi daripada hanya sekedar anugerah. Contoh ya. Kita lihat banyak sekali hamba-hamba Tuhan ya. Kita lihat pendahulu kita semua di dalam Alkitab. Kan banyak sekali manusia-manusia dalam dunia itu, nabi-nabi banyak ya. Tetapi kalau kita lihat ya, Harun dan Musa, dua-duanya dikasihi Tuhan. Dua-duanya menerima anugerah Tuhan. Tetapi kalau saya belajar ini semuanya, Musa itu mendapatkan perkenanan. Ya. Dan orang yang mendapatkan perkenanan itu punya hak istimewa banget. Ya. Hari ini saya ingin belajar ya, untuk belajar dengan saudara dari kehidupan Musa. Ya. Kita baca di dalam Keluaran 33 ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub,
Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Saya tahu saudara sudah tahu cerita Musa ya. Musa itu lahir ada dalam rencana Tuhan. Lalu Musa akan dibunuh, tetapi ternyata Tuhan selalu luputkan karena ada perkenanan ya. Lalu akhirnya dia lari ke Midian ya. Lalu dia dipanggil untuk dipilih dan dipanggil. Kalau andai kata Musa saat itu menolak, perkenanan maupun anugerah itu lewat dalam hidupnya. Tapi begitu kita tahu bahwa perkenanan yang membuat dia selalu dipaksakan untuk mengikuti akan rencana Tuhan. Ayat yang kedua, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, kata Tuhan. Ya. Perhatikan. Kamu pergi, pimpin bangsa ini masuk ke negeri Kanaan. Ya. Aku kirimkan malaikat buat memimpin engkau. Tapi aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergi, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Saudara, kita melihat bagaimana cara orang yang diperkenankan Tuhan itu ya. Musa dikatakan karena bangsa Israel pada saat itu menyembah lembu emas, membuat Tuhan sakit banget sampai dikatakan engkau ini memang bangsa yang tegar tengkuk, bikin jengkel saya saja, kata Tuhan. Sudah, aku janji, aku genapkan, kamu pimpin bangsa ini masuk ke negeri Kanaan. Tak kasih ini malaikat kirim ke sana. Saudara, orang yang dekat dengan Tuhan itu bisa ngerti hatinya Tuhan. Ini Musa. Sangat berbeda. Sangat berbeda dengan Harun. Harun tidak bisa ngerti dan dekat dengan Tuhan. Musa ngerti. Kurang apa sih dikatakan? Kamu tahu kan, kalau aku terus-terusan kumpul dengan kalian, tak matiin semua, kata Tuhan. Jadi kamu pergi aja lah, sudah. Udah pergi. Aku janji, aku tepati. Aku kirim malaikat, pergilah. Seolah-olah oke kan Tuhan. Tidak dibiarkan loh, disuruh malaikatnya loh. Tapi orang yang mengerti hatinya Tuhan tidak sembarangan. Sini kita tahu, inilah orang yang mendapatkan perkenanan. Orang yang mendapatkan perkenanan itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Ngerti detak jantungnya Tuhan. Ngerti Tuhan ini lagi marah atau lagi baik sama kita. Tuhan menyuruh, itu benar enggak? Saudara, contoh ya, contoh. Saya punya cucu yang nomor 2 ini ya. Dia itu sangat luar biasa banget kalau saya lihat anugerah Tuhan buat dia sangat luar biasa banget. Dia dekat sama mamahnya kan, dekat sama mamahnya, dekat juga dengan saya. Jadi dia mengerti ya. Suatu saat dia itu ngomong sama saya, Oma, saya tuh gak suka makanan ini. Dia bilang gitu. Jadi kamu pengennya apa? Saya bilang,
Jadi saya nggak mau makan, gitu. Terus saya diem. Ya. Biasanya oma itu lebih lebih lemah dibandingkan dengan mamahnya. Ya. Ini ada mamahnya di sini, ada saya, ada ini anak. Dia nggak ngomong sama mamahnya, mamahnya rada galak kalau sama dia. Jadi dia ngomongnya sama saya, oma gak suka. Nah, pengen saya, ya wis lah kalau gak suka, dia pengen apa dibeliin aja gitu loh, supaya suka makan. Gitu kan kalau oma-oma kan begitu. Tapi mata mamahnya sudah mulai melotot. Dia lihat situasi saudara. Lihat saya, lihat mamahnya. Lihat saya, lihat mamahnya. Dia sudah tahu, ini pasti mama marah. Terus dia ngomong gini, kelihatannya mama pengen saya makan ini ya. Dia bilang gitu. Ya, kata mamahnya. Apa yang ada di meja makan harus dimakan. Gak boleh semua mintanya yang macam-macam terus menerus. Oke. Dia bilang gitu. Dia makan saudara. Nah, saya bilang, ini anak ngerti gitu loh. Karena dia dekat dengan mamanya. Tapi kalau pas dianya itu tahu mamanya itu mengizinkan dia, itu dia berbeda lagi sifatnya. Nah, ini contoh saudara bahwa orang kalau mendekat itu ngerti, situasinya ngerti. Ini mamanya sedang apa? Tuhan sedang ngapain sama bangsa Israel? Itu sangat tahu Musanya. Ya. Coba lihat ayat 13 dikatakan gitu. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Saudara lihat di sini ya, cara kata Musa berbicara dengan Tuhan dikatakan, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukan kiranya jalanmu kepadaku. Sebenarnya sudah dikasih tahu kan, nanti biar malaikat yang memimpin kamu. Tapi dia tidak mau dengan hal itu. Dia lebih lagi dan dia katakan, beritahukan kiranya jalanmu kepadaku. Ayat 14, lalu ia berfirman, Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nih lihat, ini loh orang yang diperkenan Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Saudara lihat, orang yang mendapatkan perkenanan itu mendapatkan lebih. Ya, dikatakan seperti itu dalam ayat 17. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Saudara, Musa dikenal oleh Tuhan, oleh Allah. Bapak Yahweh mengenal akan Musa. Seringkali saya ingin bertanya, saudara ini dikenal sama Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus mengenal saudara, atau cuma saudara yang kenal? Oh, aku kenal Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus ngomong, aku gak kenal kamu tuh. Enak mana? Dikenal Yesus atau mengenal Yesus? Dikenal. Kamu mau dikenal? Syaratnya mendapatkan perkenanan. Ya. Ini syarat mutlak. Ya.
Saudara, kalau kita melihat akan segala sesuatu itu, ya, di dalam bahasa di dalam terjemahan The Message, ya, ayat 17 ini di dalam terjemahan The Message itu lebih spesial lagi. Dikatakan begini, Tuhan berkata kepada Musa, baik, seperti yang kamu katakan, ini juga akan aku lakukan. Tuh, ya. Coba lihat, baiklah, seperti yang kamu katakan, ini juga akan aku lakukan. Karena aku, kata Tuhan, mengenalmu dengan baik. Musa dikenal oleh Allah Yahweh tidak sekedar biasa, tapi dikenal dengan baik. Dan dikatakan kamu istimewa bagiku. Aku tahu namamu. Beda kan? Kalau sekedar tahu itu belum mengenal. Tapi kalau sekedar mengenal itu belum tentu kenal baik. Tapi kalau Tuhan sampai katakan aku mengenal engkau dengan baik, bahkan engkau istimewa di hadapanku, itu luar biasa. Malam ini minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau berkenan di hatimu. Aku mau tidak sekedar engkau pengenal aku, tapi aku benar-benar mau Tuhan engkau mengenal aku dengan baik. Sungguh saudara, sebenarnya Tuhan tahu hati kamu apa waktu saudara datang ke tempat ini. Cuma sekedar main-main, cuma sekedar apa pada saat hamba Tuhan khotbah kamu main HP. Jangan dikira Tuhannya tidak tahu loh. Tuhan tahu. Pada saat pujian penyembahan terjadi, ya, kamu main-main, hati kamu tidak ada di sini, semua Tuhan tahu. Gak ada satupun yang Tuhan tidak tahu. Tetapi kalau benar-benar saudara ingin berkenan di hadapan Tuhan, saudara adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya kamu supaya saudara dan saya bisa menjadi orang yang dikenal baik oleh Tuhan? Bagaimana caranya saudara dan saya bisa menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan? Mau ndak saudara? Ini syaratnya. Ya. TAAT. Apa itu? Ya, ndak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Oh baik, taat, patuh. Ya. Saudara, gak ada lain. Kuncinya adalah ketaatan. Musa teruji ketaatannya. Contoh, ya, saat Musa itu disuruh kembali ke Mesir, itu suatu hal yang sangat-sangat riskan buat hidupnya. Karena apa? Karena walaupun dikasih tahu Firaun sudah mati yang mau membunuh dia, tapi dia tahu bahwa dia melakukan sesuatu cacat terhadap orang Mesir karena dia membunuh. Itu sangat berbahaya buat nyawanya. Tapi pada saat disuruh, dia ngomel-ngomel sedikit tapi taat. Itu jauh lebih baik daripada ngomong iya tapi tidak dilakukan. Ingat akan perumpamaan tentang dua anak yang disuruh oleh ayahnya. Perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan, nak kamu pergi, ya pak, tapi tidak lakukan. Tapi anak yang kedua yang dikatakan, kamu pergi, enggak Allah. Tapi lama-lama dia sadar dan dia lakukan.
saudara. Musa juga, aduh Tuhan aku nggak bisa ngomong, aku ini, aku nggak suka bisa bicara, lidahku tidak pandai bicara, banyak alasan. Tapi ujungnya dia taat. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Ketaatan yang dialami oleh Musa. Yang kedua, ketaatannya adalah 9 kali gagal dalam bernegosiasi dengan Firaun. 9 kali loh saudara. 9 kali disuruh untuk menghadap kepada Firaun. Tetap taat. Tidak mudah saudara. Kalau saudara disuruh, aduh Tuhan, susah. Suatu saat saudara, kita pelayanan ke bangsa-bangsa. Dan saat itu Tuhan suruh saya ke Afrika. Nah, ke Afrika, memang Afrika itu kan luas. Kalau Afrika perginya untuk journey dengan ke hutan, dan di hutan itu ada banyak binatang-binatang Afrika yang ada macam-macam, itu bagus saudara. Tapi saudara, saya disuruh ke Ethiopia untuk benar-benar melakukan peperangan, karena di sana ada Ratu Sheba dan sebagainya lah pada saat itu. Nah, saya bilang, wah, kok Ethiopia ya? Bu, jangan Ethiopia ya sebetulnya ya. Enak sekali kalau misalnya ke Brasil ya, ke Amerika, ke Jerman. Ini kok kesini sih? Nah, saya pertama kali rada gerutu. Waduh Tuhan. Ya sudahlah, saya mau melakukan hal itu. Tapi saya sudah dikasih tahu, nanti kamu begini. Waduh, ya sudahlah. Betul saudara, saya ke sana, ya pokoknya melakukan sampai tugas selesai. Dengan setiap kali makan Indomie, gak suka makan sama sekali makanannya, aduhai. Ya. Terus orang-orangnya ya aduhai juga. Sampai suatu saat, pada saat kita sedang melakukan kebaktian, ya, Tuhan katakan gini, kamu datangi dia, peluk anak itu. Waduh Tuhan, ya. Saudara tahu, ini anak-anak yang datang, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kecil itu hampir semuanya telanjang. Artinya dengan pakai pakaian yang sangat minim dan tidak pernah mandi ya. Air nggak tahu di sana bagaimana airnya. Itu yang namanya ingusnya keluar meler-meler di sini dengan hijau, saudara. Coba bayangkan, dan Tuhan katakan peluk dia. Saya bilang, Tuhan, bagaimana cara saya memeluk dia? Oh, zaman itu belum ada masker. Zaman belum ada masker saat itu ya. Jadi kita ke sana juga nggak pakai masker. Zaman sekarang banyak juga yang ada beberapa pakai masker ya. Nggak ada masker saudara. Saya bilang, Tuhan, peluk anak itu, dia butuh kasih. Saya bilang kalau butuh kasih, misalnya butuh apa, butuh minum, butuh makan, oke lah saya ngasih gitu, ngasih ya. Tapi suruh peluk itu sesuatu hal yang bagaimana ya gitu. Jarak jauh begini baunya sudah luar biasa parfumnya. Saya bilang, Tuhan, mau gak kamu peluk dia? Saya gak jawab loh saudara. Tapi lama-lama saya bilang, Tuhan aku mau. Walaupun waktu pergumulannya berat, tapi aku mau. Saya belajar untuk taat.
Saya datengin anak itu, saya peluk, saya doain. Dia nangis di dada saya. Banyak sekali ya, ini ingus kesini semuanya ya. Saya terus peluk, saya bilang, Tuhan berikan aku kasih juta. Ya. Dan akhirnya saya doain. Saudara. Ada sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup saya. Ya. Selesai itu semua. Ke satu daerah lagi. Ke satu daerah lagi tidak ada WC, saudara. Saya bilang, ini kalau kencing gimana nih ya? Betul-betul semua serba minim ya. Tapi saya mengucap syukur dengan segala sesuatu ya. Saudara, suatu saat ini lagi kumpul hamba-hamba Tuhan ya. Langsung ngomong ini, begini ngomongnya. Siapa yang mau dikirim ke Ethiopia lagi dalam nama Yesus? Saya bilang, kalau bisa saya jangan ya Tuhan. Saudara, pengalaman itu sungguh luar biasa. Tapi untuk yang kedua saya juga mesti mikir-mikir. Jadi ketaatan itu tidak sekedar hal yang mudah. Ini Musa 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, 4 kali gagal. Loh, bukan sekedar gagal terhadap Firaun loh. Begitu dia keluar dimarahin sama orang Israel. Kamu membunuh saya. Aku tambah merasakan menderita sekali dengan keadaan kamu membusukkan nama saya di depan Firaun. Coba bayangkan. Saudara bisa ngomong, ngerti ndak sih kamu? Aku juga gak mau kalau gak disuruh Tuhan. Bisa ngomong begitu kan? Untuk bela diri. Ngerti gak? Kamu sih, aku begini gak dibayarin loh. Hanya untuk kalian-kalian nih loh. Aku mau berkorban. Dia bisa ngomong gitu. Tapi Musa gak sepatah pun membela diri terhadap bangsa Israel. Dia datang kepada Tuhan. Aduh Tuhan, kok mereka ini tambah menderita. Gimana? Gak apa-apa, maju lagi. Maju lagi dia. Gagal lagi. Tuhan, maju lagi. Maju lagi. Gagal lagi. 9 kali saudara. 9 kali. Tapi teruji ketaatannya. Oleh karena itu Tuhan mengerti. Aku ngerti hatimu nak. Aku sangat mengerti hatimu. Engkau istimewa di hadapanku. Luar biasa. Sangat luar biasa. Belum selesai pendidikannya. Masuklah di padang gurun. 40 tahun. Sudah 40 tahun sengsara bersama-sama dengan bangsa Israel. Dia tetap taat sampai akibatnya gak boleh masuk Kanaan, tetap taat. Orang yang seperti ini istimewa di hadapan Tuhan. Saudara, biarlah pengisian cawan anugerah ini benar-benar saudara mengerti ya, bahwa harus mencapai perkenanan. Ya. Dikatakan, apapun yang kamu minta, kata Tuhan, aku setuju. Akan aku lakukan. Karena engkau berkenan di hatiku. Saudara, biarlah malam ini ada sesuatu kerinduan yang luar biasa. Roh ketaatan isi penuh. Apapun yang diperintahkan Tuhan sekalipun itu berat. Belajar dan belajar dan belajar ketaatan, saudara. Karena itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Suatu saat, saudara, kami diutus, kami 6 hamba Tuhan diutus pergi ke Israel untuk masuk ke Golden Gate. Dulu zaman pada saat saya masuk pertama kali di Golden Gate itu tidak seperti sekarang. Sekarang sih terbuka, semuanya bisa masuk.
saat itu tidak bisa perang antara Palestina dan Israel, dan Golden Gate ada di bawah kekuasaan Palestina. Kita bisa lihat di gereja seberangnya kan, itu ada gereja kan, kalau saudara yang sudah pergi ke Israel tahu kan, ada Golden Gate di situ, di sini ada jalan, di sini kan ada gereja. Kita bisa lihat tuh Golden Gate, tapi Tuhan ngomong, "Nak, kamu harus datang ke sana sedekat mungkin dan kamu harus berdoa di sana." Waduh, perintahnya. Kita bicara dengan gate guide ya, guide yang di sana, pemandu yang memandu kita, tidak ada satupun guide yang mau membawa kita ke sana. Datang lagi kita kepada Tuhan, Tuhan, gak ada yang mau Tuhan. Bagaimana kita ke sana gak ada yang mau. Doa terus. Tuhan katakan, bisa, tapi susah. Bisa, tapi susah. Ya sudahlah, kita mau. Susah-susah gak apa-apa, yang penting bisa. Nego-nego, akhirnya ada satu guide yang mau menolong kita. Tapi dia mengatakan, saya hanya membawa 6 hamba Tuhan ini. Saya tidak mau membawa semuanya dari seluruh peserta. Itu riskan banget. Jadi saya mau bawa cuma 6 hamba Tuhan ini. Oke, sudah. Jangan bawa apa-apa. Ya diomong gak bawa apa-apa. Kita tuh lupa gak bawa paspor, saudara. Semua kita tinggal. Ya. Kita bawa badan-badan saja. Itu misalnya kejadian apa-apa. Gak tahulah kita itu nanti ditahan sama orang Palestina. Gak tahu. Kita berenam dengan satu guide. Jalannya di pinggir. Di pinggir. Di sini di sini sudah jalanan, di sini kayak ya bukit lah dapat dikatakan, ada jalan setapak. Kita Pak, kita lewatnya dari mana? Oh, kita nggak bisa lewat dari depan, Bu. Jadi ya nantilah pokoknya ngikut saya. Oh ya sudah, kita berdoa, Tuhan tolong sambil deg-degan, saudara, karena kita memasuki daerah Palestina. Lalu kita lewat jalan sini, Bu. Lewat jalan sini, iya. Langsung yang pertama kali naik itu adalah Ibu Iin, naik ke atas. Masih sangat muda ya. Lalu kedua Pak Daniel naik. Yang ketiga Pak Hadi naik. Tinggal kita bertiga, Pak Agung, Pak Yusak sama saya bertiga. Ayo Gung, kata Pak Yusak. Akhirnya Pak Agung naik, tinggal kami berdua. Saya bilang, Tuhan, aku tak di sini saja, gak sanggup naik Tuhan, gak sanggup naik. Tidak ada suara ngomong, iya nak, aku berkenan di hatimu, boleh. Enggak, saudara. Jadi saya bilang, gimana kok? Saya bilang sama Kokoh Pak Yusak. Ya sudah, kalau kamu gak naik, saya nemenin kamu. Ya, saya sendirian di situ masa ditinggal. Ya, sudah. Tapi guide-nya ngomong, Bu, harus naik. Kita ini sudah setengah. Kita gak bisa balik. Kita nanti pulangnya juga gak lewat sini. Jadi bagaimana Pak? Harus naik. Ya sudah, dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mulai, udahlah kamu tak dorong, kamu naik, nanti kamu ditarik dari atas. Oke. Saudara, saya itu melorot 3 kali. Begitu naik di atas, itu yang namanya batu-batunya tuh yang turun ke bawah. Jadi saya kan melorot lagi. Itu saya pegang perdu-perdu di situ, ternyata banyak durinya. Ini duri semua, bukan durian. Duri semuanya luka-luka, saudara. Tapi saya bilang, Tuhan, Engkau katakan memang sukar, tapi aku akan lakukan. Belajar ketaatan dan ketaatan dan ketaatan. Akhirnya nyampe
Terus Pak Yusak juga ditarik ke atas, nyampe saudara sampai akhirnya guide-nya mengatakan, Bu, kita ini semua dalam keadaan yang sangat berbahaya karena sudah ada tembakan dari atas, berarti kita sudah diketahui. Jalan satu-satunya jalannya harus merangkak. Kalau berdiri takut ketahuan ditembak. Saya bilang, yuk kita ini berenam ini merangkak semua nih menuju ke tempat Golden Gate itu. Sampai di sana kita berdoa, kita minta sama Tuhan. Pokoknya apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan semua, komplit sampai di sana, saudara. Selesai, terus begini, kita akan menyerahkan diri. Pak, maksudnya gimana? Kita keluarnya dari pintu, menyerahkan diri kepada orang Palestina. Kita nggak bawa apa-apa lupa, paspor pun udah bawa lupa kitanya. Nggak apa-apa Bu, kita jalan aja, nggak ada jalan lain karena kita udah ketahuan. Kita nggak bisa jalan lain, kita tidak bisa balik, kita tidak bisa apa-apa. Jalan harus lewat jalannya pintu dari Dia sendiri. Oh Tuhan, ya sudah. Saya cuma komat, kami semua doa. Ya guys, kita doa. Sampai di campnya dia, itu penjagaan, si gate-nya itu datang ke situ. Kita ini kayak orang tawanan berenam doa terus, Tuhan tolong. Sebab kita udah nggak bisa apa-apa, ya. Tapi mujizat terjadi, ya. Guide-nya bilang, berarti kita selamat, ya. Tidak diminta paspor, tidak diminta apa-apa. Saya tidak tahu dia cara ngomongnya di sananya bagaimana. Yang penting kita lolos keluar, gitu ya. Anugerah Tuhan, saudara. Ya. Ini sesuatu misi atau visi yang dari Tuhan yang sangat sulit, tapi belajar taat. Ya. Dan yang seperti itu yang Tuhan suka, ya. Belajar untuk benar-benar dalam testing Tuhan. Itu Tuhan suka sekali kalau kita mau taat, sekalipun menghadapi masalah-masalah dalam hidup saudara dan saya. Dalam menghadapi tahun 2024 tidaklah sesuatu hal yang mudah. Tapi apapun yang Tuhan perintahkan, belajar taat. Ketaatan akan membuat saudara dan saya masuk dalam perkenanannya. Ya. Saya akan tutup dalam satu kesaksian bagaimana Tuhan itu sangat-sangat luar biasa terhadap diri saya. Ya. Saya mau membagi hidup pada malam hari ini biar saudara tahu kunci daripada ketaatan. Saudara tahu bagaimana luar biasanya kalau saudara itu dikenal oleh Tuhan. Ya. Saudara, beberapa hari yang lalu, mungkin belum ada 1 bulan lah ya. Satu saat tadi sudah diterangkan tentang Taman Tuhan di Sion, di Cirebon. Setiap hari saya datang untuk berdoa di sana. Saya nggak banyak minta apa-apa. Kalau saya di taman, saya hanya datang untuk nyembah Tuhan, mengisi cawan, saya doanya bukan minta sesuatu, hanya berdoa, mengucap syukur sama Tuhan, dan benar-benar menyembah Tuhan di sana. Dan tidak minta apa-apa. Jarang sekali saya minta sesuatu di taman itu. Pada saat sedang saya di taman, saya sedang berdoa, tiba-tiba ya, saya dengar suara. Tuhan mengatakan begini, "Nak, aku itu mau menunjukkan kepadamu betapa aku mencintaimu." Saya bilang, Tuhan, dengan pengorbananmu di atas kayu salib menebus saya, itu suatu bukti yang nyata bahwa engkau itu mencintai saya. Saya bilang,
ini bukti apa lagi yang engkau mau beritahukan kepada saya? Saudara, benar-benar saudara, saat Tuhan katakan itu, saya bingung. Aku akan menunjukkan bukti cintaku. Ya. Tuhan katakan, aku akan memberikan bukti cintaku kepadamu. Maksudnya gimana Tuhan? Hari ini Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu. Di sana ini di tempat Maligai itu ada anggur saudara. Anggur yang setiap kali seminggu satu kali kita diganti. Anggur itu seringkali keluar madu. Nah biasanya madu itu ya madu kan otomatis warnanya ada yang kuning, ada yang rada hitam, ada yang rada coklat. Wah. Tapi Tuhan katakan hari ini aku mau membuktikan cintaku kepadamu. Aku akan mengeluarkan dan memberikan kepadamu madu yang berwarna biru. Tuhan, madu berwarna biru. Ya, madu itu rasanya manis. Bukti cintaku kepadamu bahwa aku sangat mencintaimu. Saya nangis saudara, digituin tuh nangis sayanya. Aduh Tuhan, kok sampai seperti itu. Biru warna kesetiaan. Manis adalah cintaku kepadamu. Dan Tuhan katakan begini lagi, yang bikin saya nangis terseduh-seduh. Ya. Tuhan katakan begini, nak, ini madu akan aku berikan terus. Kamu bagikan pada saat kamu ulang tahun. Loh, aku ulang tahun masih lama loh Tuhan. Itu bulan Desember saudara. Sedangkan saya ulang tahunnya itu bulan Mei. Masih lama Tuhan. Ya, aku sudah menyediakan sesuatu karena aku mencintaimu. Aduh, saya sampai bilang begini, Tuhan, jaranglah, mungkin juga nggak ada, saya juga nggak tahu. Ya. Seorang suami, ya, suami ya, kalau pacar itu saya percaya ada. Setahun sebelum pacarnya ulang tahun sudah diingat-ingat mau kasih hadiah apa gitu. Sebulan sebelumnya masih sudah diingat-ingat nanti tanggal sekian pacar saya ulang tahun. Tapi kalau sudah jadi suami istri, kemungkinan besar ya. Ingat juga nggak lupa ya, saudara. Ya. Saya bilang Tuhan, engkau kok jauh-jauh hari 6 bulan sebelumnya kok engkau sudah mengingatkan saya bahwa saya ini akan ulang tahun, engkau sudah mempersiapkan semuanya itu. Saudara, saat itu saya benar-benar saya nangis terus saudara. Ya, selesai. Apakah pada saat itu terus langsung keluar madunya? Tidak saudara, Tuhan ngomong hari ini. Lalu saya bicara dengan penjaga taman. Kamu siapkan diri ya, hari ini akan keluar madu biru. Saya bilang gitu. Madu biru, iya, siapkan diri, pasti keluar. Terus saya pulang saudara. Siang-siang, sekitar jam 1:30, saya baru pulang dari belanja keperluan dapur. Saya sampai di rumah, baru saya itu naruh tas ya. Saya baru mau ke kamar mandi, saya dengar suara yang jelas. Nak, madunya sudah keluar, cepat kamu ke taman. Oh, langsung saya ambil HP. Biasanya suka kalau ada sesuatu terjadi di taman, suka saya dapat kabar. Saya buka, dikatakan, Mami, madu biru sudah keluar. Saya cepat-cepat pergi
pergi ke taman dan saya melihat kenyataan, saudara. Sesuatu hal yang sangat nyata. Mungkin ada yang bisa diperlihatkan, ya coba kasihkan ke ini, ke multi. Itu sesuatu keajaiban yang tidak pernah dapat diprediksi, saudara. Saya ngomong, Tuhan, aku ndak bisa ngomong apa-apa. Benar-benar aku merasakan bahwa betapa Engkau bisa menunjukkan perkara-perkara yang seperti itu yang di luar nalar manusia. Yesus sangat mengasihi. Saudara, isilah cawanmu ya, dengan ketaatan. Isilah bisa. Isilah cawanmu dengan ketaatan. Ya. Karena dengan ketaatan, saudara nanti akan bisa melihat buktinya bahwa betul itu ada. Ya. Sesuatu yang tidak ada Tuhan sanggup berikan yang ada. Itu di luar nalar manusia, saudara. Di luar nalar manusia. Ya. Saya sampai mengatakan, Tuhan, apakah nanti akan ditampung terus? Ya. Dan itu bagikan. Itulah gelora cinta mempelai. Nanti aku akan berikan. Setiap orang boleh menikmati dan meminumnya. Saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara, isi cawan anugerah ini dengan ketaatan. Kau bisa lakukan dalam hidupmu setiap kali. Apapun yang Tuhan perintahkan, belajar, taat, dan kau genapi. Maka saudara akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya, menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Untuk menghadapi masa 2024, percayalah, sepanjang tahun 2024 penyertaan Tuhan, berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kalian. Sudah bisa belum ya? Sudah? Bisa ditayangkan? Bisa ditayangkan, Pak? Sudah bisa? Oh, baru loading. Kan kecil sebetulnya. Hah? Ya. Nah, saya akan tutup hari ini. Saya ingin mengajak kita semuanya masuk dalam saat teduh. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu lama sebenarnya. Perkenan Bapa, itu yang ku rindu. Main musik bisa enggak ya nyanyian ini? Yuk, mungkin ada song leader singer yang bisa ngebantu. Oh, tuannya sendiri yang akan menyanyikan. Mari Pak maju sama-sama dengan saya. Perkenan Bapa, itu yang ku rindu. Ya. Mari kita bangkit berdiri, siapkan hati benar-benar. Perkenan Bapa yang selalu mau, biarlah hidupku memenuhi selalu senangkan hati. Ini madunya udah keluar.
Ya, ini madu yang saya katakan tadi. Ya, ini madunya sampai sudah dibotolin ya. Dan rasanya manis sekali. Dan saya percaya di dunia ini nggak ada orang jual madu berwarna biru. Ya. Tidak ada. Tapi hanya Tuhan yang sanggup memberikan semuanya itu. Ya, sekali lagi kita nyanyikan. Sama-sama. Pak, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.